Perkenalkan, nama saya Fitria Rusdiana dari kelas 9C SMP Negeri 1 Darik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. 1. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar-pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudera lepas. Menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah terkenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri atau Aceh, Parus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. A. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. B. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7H atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. C. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau sekarang Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. D. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia atau khususnya di Tanah Jawa berasal dari pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubaliksu, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Sanga atau Wali Sembilan. Berikut ini adalah nama-nama Wali Sanga. 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. 4. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. 5. Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. 6. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. 7. Sunan Kudus atau Java Sodik, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Mengandung Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. 8. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. 2. Cara-cara dakwah di Nusantara. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut.
A. Perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-6 Masehi. Para perdagangan tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. B. Perkawinan. Sebagai pedagang Islam tersebut, ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. C. Pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda tiap daerah. Di Aceh misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Maunasah, Daya, dan Langkang. Di Sumatera Barat dikenal dengan adanya surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. D. Hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi serta dermawan. E. Kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. 3. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. A. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Lok Saumawe atau Aceh Utara sekarang. Lahirnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti berdirinya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama Samudra Pasai. B. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu, seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah 1914 sampai 1528 Masehi. C. Kerajaan Pajang 1968 sampai 1586. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak, kesultanan yang terletak di daerah Kartasura. Sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pendalaman Pulau Jawa. Sultan atau raja pertama kesultanan ini Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging di lereng Gunung Merapi. D. Kerajaan Mataram Islam abad 17 sampai 19. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586 dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senapati Inggalaga Sayyidin Panatagama. Artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Pusat kerajaan ini terletak sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. E. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah daerah di sekitar Queen Utara atau Banjarmasin sekarang. Namun setelah keraton di Queen dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 Masehi dengan Sultan Suryansa atau Raden Samudra sebagai sultan pertama. F. Kerajaan Gowa Talo. Pada awalnya di daerah Gowa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Selapang 9 Bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Gowa. Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Tata Agang Jene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Kemudian semua komunitas bergabung dan sepakat membentuk kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. G. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di
Sampalu atau Pulau Ternate. Selain kerajaan Ternate, di Maluku juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain yaitu Jailolo, Tidore, Bacan, dan Obi. Di antara kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Ternate yang paling maju. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Selain didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal dagang yang sering berbayar ke daerah-daerah lain. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore. Raja Tidore pertama adalah Sahadati alias Muhammad Nakal yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Pada raja yang ke-9 yaitu Cirililiati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab.